Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Jemaah Haji Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melewati prosesi ibadah haji dengan baik dan lancar, dan kepada seluruh jemaah haji kami ucapkan dan kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah Bapak Ibu dan memperoleh haji yang mabrur. Jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun rangkaian ibadah haji telah selesai, namun saat ini masih ada jemaah kita yang akan melanjutkan perjalanan spiritualnya, baik di kota Mekah maupun di kota Madinah nanti. Dan kami perlu informasikan terkait dengan hal-hal menyangkut kesehatan Bapak Ibu selama masih berada di Tanah Suci. Nah, jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan bahwa saat ini Arab Saudi tengah memasuki puncak musim panas, yaitu di bulan Juni dan bulan Juli, di mana pada hari ini saja suhu udara di Mekah mencapai 45 derajat Celcius dan Madinah bahkan sudah mencapai 47 derajat Celcius. Suhu ini terasa akan lebih panas ya, seiring dengan keringnya udara baik di Mekah maupun di Madinah. Bapak Ibu yang kami muliakan, para jemaah haji Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini tentu saja dapat berdampak pada potensi timbulnya masalah kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga kesehatan jemaah haji selama berada di Tanah Suci, dan juga para jemaah haji yang saat ini sudah berada di tanah air. Jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kami sampaikan bahwa hingga hari ini jumlah jemaah haji yang sudah mendapatkan pelayanan kesehatan di kloter itu sebanyak 72.100 orang, dengan kasus terbanyak adalah infeksi saluran pernafasan atas, hipertensi, dan juga diabetes dengan komplikasi. Begitu juga dengan rawat inap di Rumah Sakit Arab Saudi, hingga hari ini masih terdapat jemaah kita yang dirawat sebanyak 238 orang, dengan kasus terbanyak adalah pneumonia atau radang paru, diabetes dengan komplikasi yang berat, dan juga penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Nah, Bapak Ibu yang jemaah haji yang kami muliakan, demikian pula dengan data jemaah wafat pada hari ke-44 pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, sudah terdapat 275 jemaah yang meninggal dunia di Tanah Suci. Angka ini meskipun tinggi, tetapi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab kematian terbanyak itu adalah penyakit jantung dan juga sepsis atau kegagalan organ akibat infeksi yang berat. Oleh karena itu, para jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau untuk menjaga kesehatan menjelang pemulangan ke tanah air, karena keluarga sudah menunggu di rumah, mengharapkan para ibu dan bapak untuk tetap sehat ketika tiba di kampung halaman nanti. Pemerintah menghimbau agar jemaah haji menjaga kesehatan dengan cara beristirahat yang cukup. Yang kedua, tidak memaksakan diri untuk melakukan aktivitas ibadah yang menguras fisik, seperti umrah sunnah berulang kali, dan juga mengejar paket atau mengejar kesempurnaan arba'in nanti ketika berada di Madinah. Kemudian
menghindari aktivitas di luar hotel pada waktu terik di pukul 10 sampai pukul 16 di sore hari. Jika beraktivitas di luar ruangan, kami menghimbau agar jemaah haji menggunakan payung, semprotan wajah, dan juga membawa air minum. Minum air putih atau zam-zam yang cukup, jangan menunggu haus, serta menghindari penularan penyakit dengan menggunakan masker, baik ketika beraktivitas di luar atau pada saat mengalami keluhan batuk dan pilek. Khusus bagi jemaah haji lansia dan komorbid, selain pesan-pesan tadi, kami juga sampaikan agar aktivitas ibadah dengan mengutamakan ibadah yang tidak menguras fisik seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah. Selain itu, para jemaah haji lansia agar selalu mendapatkan pendamping dari sesama jemaah lainnya saat beraktivitas di luar hotel, dan melakukan konsultasi secara rutin di kloter-kloter dengan dokter yang ada di kloter minimal 1 kali 1 minggu untuk mengetahui perkembangan kondisi penyakit yang saat ini dialami. Nah, kepada jemaah haji Indonesia yang saat ini sudah sedang siap-siap untuk kembali ke tanah air dan juga yang sudah berada di tanah air, kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan dan menjaga kemabruran hajinya. Nah, apabila merasakan ada gejala demam, disertai batuk pilek, apalagi disertai dengan sesak napas, maka kami menganjurkan agar segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, baik di rumah sakit maupun di puskesmas, dalam waktu kurang, apabila gejala tersebut dirasakan kurang dari 14 hari sejak tiba dari Tanah Suci. Dan jangan lupa untuk tetap dan menyampaikan, jangan lupa para jemaah haji untuk menyampaikan riwayat perjalanan Bapak Ibu kepada petugas kesehatan di rumah sakit dan di puskesmas bahwa ada riwayat pulang dari beribadah di Tanah Suci. Hal ini penting bagi petugas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan pelayanan dan penanganan yang tepat terhadap gejala yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika kembali ke kampung halaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan melindungi jemaah haji yang saat ini masih berada di Tanah Suci dan juga sudah kembali ke tanah air, dan kami doakan agar supaya kemabruran haji para jemaah haji dapat membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang madani, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.